Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Surtianti dengan NIM 223263, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha. Di video ini saya akan membahas tentang bagaimana Google menerapkan sistem manajemen kinerja berbasis OKR, tapi saya enggak sendirian karena saya ditemani diri saya sendiri tapi versi yang agak santai. Apa sih OKR itu? OKR adalah singkatan dari Objective and Key Result. Objektif itu tujuan utamanya yang ingin dicapai, dan Key Result itu adalah hasil-hasil terukur yang jadi indikatornya apakah tujuan itu tercapai. Nah, di Google itu OKR digunakan untuk menyelaraskan arah dan fokus semua karyawan, baik dari manajemen puncak sampai ke staf biasa. Mengapa perusahaan seperti Google memilih menggunakan OKR? Karena OKR itu membantu Google bekerja secara lebih fokus dan terarah. Google adalah perusahaan yang sangat inovatif dan mereka ingin semua karyawannya itu punya ruang untuk berkreasi, tapi tetap harus jelas arah dan tujuannya. Jadi OKR itu bukan cuma buat target, tapi juga supaya ide-ide cemerlang mereka itu nggak cuma ngambang. Kan nggak lucu ya kalau idenya banyak, tapi nggak ada yang tereksekusi. Lalu di bagian mana OKR diterapkan dalam struktur organisasi Google? OKR ditetapkan secara menyeluruh di Google dari tingkat individu, tim, hingga organisasi secara keseluruhan. Bahkan, seorang karyawan baru pun sudah diperkenalkan dengan sistem OKR sejak awal mereka bekerja. Hal ini membuat budaya kerja di Google sangat kolaboratif dan terstruktur meski terlihat santai. Santai bukan berarti semaunya ya, tetap harus ada targetnya. Terus sejak kapan Google menggunakan OKR? Google mulai menggunakan OKR pada tahun 1999. Saat mereka belum genap 1 tahun berdiri, saat itu John Doerr, seorang investor awal Google, memperkenalkan metode ini kepada para pendirinya, Larry Page dan Sergey Brin. Dan sejak saat itu OKR menjadi sistem manajemen kinerja yang sangat penting bagi pertumbuhan Google. Siapa aja yang menjalankan atau yang terlibat langsung dalam proses OKR ini? Semua orang di Google, mulai dari para eksekutif, manajer, hingga staf di berbagai divisi. Google percaya bahwa setiap orang punya kontribusi terhadap tujuan besar perusahaan. Karena itu, mereka melibatkan semua karyawan dalam menyusun dan melaporkan OKR mereka secara berkala. Jadi jangan kira di Google itu cuma bosnya aja yang bikin target. Yang pinternya juga bisa bikin OKR sendiri. Bagaimana Google menerapkan OKR untuk meningkatkan kinerja? Google menerapkan OKR setiap kuartal. Mereka mendorong agar setiap tujuan yang dibuat itu ambisius tetapi tetap realistis. Lalu key resultnya itu harus jelas, bisa diukur dan bukan sekedar aktivitas. OKR disusun, dipantau, dan dievaluasi secara terbuka. Bahkan di Google, OKR karyawan bisa diakses oleh tim lain. Ini membuat mereka lebih transparan dan kolaboratif. Selain itu, Google tidak menggunakan OKR sebagai alat evaluasi kinerja individu dalam konteks hukuman atau bonus, tapi sebagai panduan untuk pertumbuhan. Singkatnya, bukan siapa yang salah, siapa yang benar, tapi lebih ke apa yang bisa ditingkatkan bareng-bareng. Oke, terakhir deh, apa pembelajaran yang bisa diambil oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Banten dari cara Google menerapkan OKR? Perusahaan di Banten bisa mulai menerapkan sistem seperti OKR untuk membentuk sumber daya manusia yang lebih terarah, transparan, dan berorientasi pada hasil. Bukan hanya soal target pasar, tapi bagaimana setiap orang paham peran dan kontribusinya. Dengan pendekatan seperti ini, perusahaan akan lebih mudah meningkatkan kinerja tim dan organisasi secara keseluruhan. Dan siapa tahu suatu saat kantor-kantor di Banten juga bisa ada micro kitchen kayak di Google kan?
Sekian video UAS saya mengenai penerapan OKR di Google. Terima kasih yang sudah nonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan. Terima kasih juga yang sudah nonton, semoga bermanfaat dan semoga nilainya A.